Akibat main jelangkung. Malam itu aku dan 3 temanku sedang kebosanan. Malam itu juga bertepatan malam Jumat, dan tiba-tiba salah satu temanku mengajak kami bermain jelangkung. Katanya iseng saja, tapi aku dengan 1 teman lainnya langsung saja mengaku tidak berani. Namun, 2 teman lainnya terus-menerus memaksa, akhirnya kami setuju. Tepat pukul 11 malam, persiapan kami selesai. Mulailah kami dengan ritual yang orang-orang sudah banyak tahu. 10 menit berlalu tidak ada hal aneh yang terjadi. Kami memutuskan bahwa tidak ada apa-apa di kos kami. Akhirnya salah satu temanku memutuskan untuk tidur, tinggal kami bertiga dalam kamarku. Jelang pukul 1 pagi, kami mulai mendengar suara orang mencakar-cakar dinding kamarku. Aku bingung, aku kira hanya kucing garong yang biasa keluyuran di sekitar kos. Tidak lama berselang, tiba-tiba ada ketukan keras di pintu kamarku. Temanku langsung beranjak untuk buka pintu, tapi tidak ada orang di luar. Semua penghuni kos sudah masuk dalam kamar masing-masing. Kami mulai panik, aku meminta teman-temanku untuk tetap dalam kamar. Namun pintu kamar, jendela, dan pintu lemariku mulai bersuara seperti ada yang memukul-mukul. Kami sangat panik dan ketakutan. Kami tidak berani untuk berada di dalam kamar, tapi juga tidak berani melihat di luar kamar. Kami bertiga hanya menutup pandangan dan bersembunyi dalam selimut. Kejadian ini berlangsung sangat lama. Tidak beberapa lama. Akhirnya suara-suara itu hilang dan aku melihat jelangkung kami hilang. Aku beranikan diri untuk membuka pintu kamar. Boneka jelangkung itu ada di luar kamar. Kami putuskan untuk langsung membakar boneka itu. 3 malam berikutnya aku tidak berani tidur di kamarku. Aku berpindah-pindah di kamar teman-temanku. Diperhatikan orang lain. Saat itu aku sedang bersantai dalam kosku. Hari itu aku tidak ada kerjaan. Aku menikmati hari libur dengan nonton film dan internetan. Aku bingung mau berbuat apa sampai menjelang sore. Aku merasa bahwa ada yang memerhatikanku di kamar. Aku merasa ada yang tidak beres dan mengajak temanku yang dari kamar sebelah untuk bermain di kamarku. Saat temanku sudah ada di dalam, aku tetap merasa ada yang memerhatikan. Aku mulai terus-menerus menengok ke pojok atas kamarku. Aku merasa ada sesuatu di situ. Kemudian, saat temanku meninggalkanku, bulu kudukku berdiri lagi. Aku semakin tidak nyaman. Aku berusaha tenang karena aku tidak bisa kemana-mana. Aku mencoba tidur siang saja, pikirku. Saat terlelap, aku merasa ada yang meniup-niup mukaku dari atas. Aku terbangun dan tidak ada apa-apa di depan mukaku, tapi perasaan tidak tenang itu masih ada. Kemudian, aku beranikan untuk melihat terus ke pojok kamarku itu. Tiba-tiba seperti muncul sebuah muka. Pandanganku buram saat itu. Muka yang pucat dan penuh darah, serta tersenyum ke arahku. Langsung saja aku menutup mataku dan keluar dari kamar. Hal serupa terus aku rasakan selama 1 minggu, hingga aku putuskan untuk pindah kos. Aku dan temanku terperangkap dalam kos. Temanku memang punya kemampuan lebih, dia punya sixth sense. Namun, dia tidak pernah coba menakut-nakutiku. Malam itu aku dan dia habiskan waktu dalam kos sambil nonton. Kami tiba-tiba mendengar suara wanita tertawa dari luar kos. Temanku langsung keluar, tapi tidak ada orang. Sontak dia bilang, "Hei, berisik." Aku sudah paham kepada siapa dia menghardik. Kami lanjutkan nonton sampai setetes darah jatuh di lantai kamarku. Temanku langsung memintaku untuk tetap duduk. Dia langsung berdiri dan memandang ke arah pintu. Tetesan darah itu semakin banyak, sampai akhirnya temanku berdoa dan mengucap beberapa ayat. Namun, belum berakhir di situ, mulai ada suara ketokan dari lemariku. Aku panik, temanku memutuskan untuk mengajakku keluar, tapi kami terkunci. Suara ketokan itu semakin keras, beserta suara erangan serta tawa. Aku panik, sangat panik. Temanku terus berusaha melindungiku, sampai tiba-tiba aku merasa ada yang memegang kakiku. Temanku langsung memegang erat tanganku sambil berteriak, "Jangan ganggu kami tidak pernah mengganggu kalian." Tak lama aku merasa kepala dan punggungku berat, kemudian pingsan. Saat aku terbangun, kondisi sudah pagi.
Aku dikeliling pemilik kos dan beberapa temanku di kos. Aku menanyakan apa yang terjadi. Temanku bercerita bahwa aku kerasukan tidak lama setelah aku pingsan. Diceritakan, aku memarahi temanku dengan kata-kata kasar dan dalam bahasa yang tidak pernah aku kuasai, Mandarin. Sejak itu aku meminta untuk pindah kamar, dekat dengan kamar temanku yang punya sixth sense itu.